Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan nikmat kita bisa menyatukan hati kita di dalam majelis yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para khulafaur rasyidin, dan juga para ulama yang telah memberikan kita contoh-contoh yang baik, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikut yang sejati, pengikut Nabi SAW dan para sahabat yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Allahumma amin. Yang kula hormati Bapak Camat Kecamatan Purwosari, juga jajaran Musbika Kecamatan Purwosari, dan juga sebelumnya yang tadi sudah pamit ya Bapak Camat Kecamatan Panggang, dan juga saking KUA Kecamatan Purwosari dan Panggang, serta para alim, para kiai, para ustadz, para tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang hadir di kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kita bisa berada dalam majelis yang mungkin majelis ini adalah majelis yang senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan limpahan rahmat, dan juga kita diberikan mungkin rizki yang penuh manfaat bagi kita sekalian, karena rizki ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Rizki umum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya kelancaran dalam berbagai macam urusan, dan juga mudah-mudahan untuk rizki yang khusus berupa iman dan Islam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga memberikan kepada kita sekalian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Haji Nurdin tentang materi pada kesempatan siang hari ini, insyaallah dalam 30 menit ke depan kita akan mengkaji tentang permasalahan kerukunan intern ya antara kita sesama umat Islam. Kami yakin hadir di sini dengan berbagai macam latar belakang ya, dari sisi ormas dan dari sisi pemahaman, dan alhamdulillah bisa bersatu di ruangan ini untuk kita sama-sama saling mengkaji apa yang penting untuk kita satukan. Dan kami sangat senang sekali dengan pertemuan semacam ini, karena umat Islam saat ini seakan-akan terlihat retak atau terlihat tidak menunjukkan kesatuan. Padahal kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau, dan diperintahkan untuk bersatu, tidak berpecah belah. Kemudian juga para ulama menganjurkan juga yang demikian. Contoh misalnya apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ulama di antara ulama mazhab. Ini mengatakan yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu senantiasa diberikan kalau kita berada dalam jamaah. Dalam jamaah itu artinya berada dalam satu kesatuan. Apalagi di sini kita ingin agar kita mendapatkan maslahat bersama, dan juga kita ingin tidak jadi musuh yang dimakan bareng-bareng juga dari musuh-musuh yang ada dari luar.
Maka dari itu, dari ajaran-ajaran Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita untuk bersatu. Contoh nanti ada doa di sini nanti akan kami sebutkan, namun dilihat dari sisi amaliyah, kita prakteknya semuanya akan menunjukkan satu kesatuan. Contoh, kita sangat dianjurkan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah dan dijaga terus-menerus. Di antara manfaat dari sholat berjamaah, kata para ulama, orang yang berbeda pemahaman, orang yang berbeda strata sosial, orang yang berbeda jabatan, orang yang berbeda kedudukan, itu akan merasa berada dalam satu shaf. Ini manfaat dari sholat berjamaah. Makanya Nabi SAW memotivasi kita sekalian bahwasanya sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama 27 derajat dibandingkan kita sholat sendirian. Karena kalau sholat sendirian menunjukkan ego kita sendiri. Namun kalau kita itu berjamaah, mulai dari kita saat masuk dalam masjid, ya, kemudian kita ingin merapatkan shaf, sampai kita ingin bertakbir, sudah ada tanda satu komando, yaitu yang mengomandoi adalah imam. Imam takbir Allahu Akbar, kita sebagai jamaah maka akan manut pada imam dengan satu komando. Enggak mungkin ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, yang sebelah kanan itu nanti takbirnya sendiri tunggu 5 menit, baru nanti yang saya di belakang imam itu bareng-bareng imam, sebelah kiri nanti tunggu lebih lama lagi. Enggak. Tidak mungkin nanti yang saf sebelah kanan itu mengatakan, wah saya tunggu saya lah telat saja, wong saya beda pemahaman dengan imam. Yang kiri, saya lebih telat sekali, enggak apa-apa, karena saya enggak cocok dengan imam ini, strata sosial kita berbeda. Maka sudah diajarkan dalam sholat, kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan kita selisihi. Nabi SAW kemudian lanjutkan, fa idza kabbara fakabbiru, fa idza raka'a farka'u. Jika imam itu bertakbir Allahu Akbar, maka langsung ketika itu makmum juga ikut bertakbir Allahu Akbar. Dan di sini Nabi SAW menggunakan kalimat fa. Fa dalam bahasa Arab, fa idza kabbara fakabbiru. Itu arti fa di sini artinya langsung, tidak dengan selang waktu yang lama. Walaupun memang tidak boleh berbarengan dengan imam, namun setelah imam, namun tidak dengan selang waktu yang lama. Digunakan huruf fa di sini. Wa idza raka'a farka'u, pakai fa juga. Wa idza raka'a farka'u. Jika imam itu ruku, maka hendaklah kalian juga ikut ruku. Maka diperintahkan bareng dengan imam di situ. Walaupun memang ada selang waktu dengan imam, namun kita berada dalam satu komando. Maka yang termasuk keliru dalam sholat berjamaah itu jika ada yang lebih duluan daripada imam. Imam belum sujud, kemudian dia turun sujud terlebih dahulu, atau dia sangat-sangat lambat dari imam. Ini tidak dibolehkan dalam sholat berjamaah. Contohnya saja di sini seperti itu. Contoh yang kedua lagi dalam sholat berjamaah, kita diperintahkan shaf itu dibuat rapat dan lurus. Contoh saja shaf itu dibuat lurus. Ketika Nabi SAW memulai sholat, Nabi SAW itu katakan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis sholat. Sawu, luruskanlah shaf kalian, karena lurusnya shaf ini merupakan kesempurnaan dari sholat kalian. Maka seluruhnya shaf ini harus diperhatikan oleh imam. Tanda kita mesti seragam. Contoh lagi, tadi disebutkan rapat. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang ada, Nabi SAW perintahkan kita rapatkan shaf di dalam sholat. Di antara alasannya biar kosongnya shaf itu tidak ditempati oleh setan. Biar kosongnya shaf itu tidak ditempati oleh setan. Tolong jangan ada yang jawab, ya nggak apa-apa, softnya kita buat longgar biar setan itu sholat bareng kita. Ya, soalnya saya dengar alasannya kemarin seperti itu. Ini keliru ini. Tanda setan kalau ikut-ikut gabung itu berarti sholat kita itu bermasalah. Nih, sholatnya sudah bermasalah berarti. Diperintahkan sini berarti rapat soft biar setan tidak tempati yang bagian yang kosong tadi. Juga dicontohkan saking Anas bin Malik. Anas bin Malik contohkan Nabi SAW perintahkan soft itu dibuat rapat. Pundak ketemu pundak, kaki ketemu kaki.
Disunahkan seperti itu, walaupun memang tidak menjadi suatu keharusan, namun baiknya kita buat tidak begitu renggang ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Sama lagi di dalam sholat, saya sebutkan salah satu contoh yang ini biasanya jadi bahan konflik di tengah-tengah kita. Perlu pahami bahwasanya kalau kami sendiri ini backgroundnya ini dari daerah timur yang notabene di setiap masjid yang dari dulu saya itu kecil, ya notabene kami itu melakukan kunut subuh. Jadi saya pahami ketika datang di masjid-masjid yang ada, bahwasanya saya di masjid ini mesti kunut subuh. Saya sejak kecil seperti itu. Ketika saya di Jayapura, ketika saya di Ambon, sama fikihnya semuanya sama, ya tidak berbeda. Nah, penyikapan di sini bagi kita yang tidak berkunut ini pernah diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini ulama yang jadi rujukan di kerajaan Saudi Arabia. Kalau jenengan itu berada di kerajaan Saudi Arabia, nanti silakan nanti ketika sholat di Masjid Nabawi atau sholat di Masjidil Haram, imamnya tidak berkunut. Namun coba lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad punya pemahaman yang berbeda dengan ulama besar Syafi'iyah, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini ingin bermakmum di belakang ulama-ulama yang backgroundnya adalah mazhab Syafi'i, maka Imam Ahmad itu mengatakan seperti ini: kalau saya berada di belakang imam yang imamnya itu adalah Imam Syafi'i atau bermazhab Syafi'i, maka saya akan mengaminkan doa yang dia itu ucapkan. Doa apa yang dimaksud? Doa kunut. Saya yakin Pak Nurdin juga sama dengan saya, karena daerah timur juga sama. Notabene seperti itu. Contohnya lagi kami di daerah timur, ya setiap maghrib itu tidak ada selang waktu yang lama. Jadi ketika maghrib langsung setelah itu langsung iqomah. Ya, maghrib langsung ketika itu langsung iqomah. Saya baru memahami hal ini berbeda ketika saya langsung datang ke Jogja dan diterima di Universitas Gadjah Mada. Saya itu mengalami pertentangan yang sangat luar biasa. Wah, ini kok berbeda sekali ketika saya sejak kecil saya mengalami seperti itu. Di sini azan dan iqamah ada selang waktu kan? Iya, ada yang 10 menit, ada yang ambil 5 menit, ada yang 15 menit, baru kemudian iqamah baru melaksanakan sholat maghrib. Karena di dalam pemahaman mazhab Syafi'i, pemahamannya demikian. Salah satu pendapat, tidak semua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Salah satu pendapatnya itu menyatakan bahwa yang namanya waktu sholat maghrib cuma satu waktu. Ya, ini saya sebutkan demikian biar jenengan nggak kaget kalau kapan-kapan itu ke Ambon, atau kapan-kapan ke tempatnya Pak Nurdin di Flores, atau kapan-kapan nanti ke Papua sana, yang rambutnya keriting-keriting sana. Ya, biar nggak kaget ketika ke sana. Maghribnya itu cuma satu waktu. Artinya apa? Ketika azan itu berkumandang, kita ambil air wudhu, kemudian pakai baju siap-siap mau pergi ke masjid, kemudian datang ke masjid langsung sholat maghrib 2 rakaat, ditutup dengan setelah itu sholat maghrib 3 rakaat, kemudian ditutup dengan ba'diyah maghrib 2 rakaat, maka dinyatakan sholat maghrib itu sudah selesai. Maka dinyatakan sholat maghrib itu sudah selesai. Ini pemahaman dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Namun ternyata Imam Nawawi dan ulama yang lainnya dalam mazhab Syafi'i yang sama juga ternyata berbeda pendapat dalam masalah ini. Dalam satu mazhab itu bisa berbeda pendapat, dan itu sangat-sangat mungkin. Dan saya yakin di masyarakat kita juga seperti itu, sama-sama satu pedukuhan juga bisa berbeda pendapat, bisa berbeda cara sholat, bisa berbeda penyikapan. Ya, ini sangat-sangat mungkin sudah terjadi juga di dalam mazhab Syafi'i. Kenapa saya menyebutkan demikian? Biar paham bahwasanya di sini ada beda pendapat di antara para ulama, dan perlu kita saling memaklumi, dan perlu toleransi, dan perlu saling menghargai dalam masalah ini. Sekarang kalau saya pergi ke Ambon, ketika saya itu jadi makmum bagi imam-imam besar yang ada di sana. Ya, kadang saya sholat di Masjid Al-Fatah misalnya yang ada di kota Ambon, masjid besar. Saya dekat dengan Pak Imamnya. Ya, dekat dengan Pak Imam besar di sana. Maka ketika saya khutbah Jumat, ya ada jadwal rutin di sana setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali saya pulang ke Ambon untuk khutbah Jumat di masjid besar Masjid Raya Al-Fatah Ambon, yang dulu sebenarnya jadi pusat penanganan kaum muslimin ketika kerusuhan Ambon di tahun 99 sampai 2000. Nah, ketika imam ini memerintahkan saya untuk pimpin sholat tarawih.
Karena kebiasaan saya dan saya hasil didikan saya ketika saya berada di Saudi Arabia, saat saya membaca Al-Fatihah, saya tidak keraskan bacaan bismillah. Saya langsung masuk dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kebiasaan saya seperti itu. Namun ketika saya tahu ini imam saya di belakang ini tidak membolehkan kalau saya tidak menjaharkan bismillah, padahal sudah jadi kebiasaan saya ini. Maka ketika saya memimpin sholat tarawih di situ 11 rakaat, ya, saya tahu ini imam di belakang dan jamaah, kalau saya agak beda seperti ini maka jadi konflik nantinya. Maka ketika itu saya jaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kadang di sini saya ditegur oleh beberapa imam di sini, Ustadz, tolonglah dikeraskan bacaan Bismillahnya lah. Jadi kan ini di belakang ini jamaah itu nggak paham seperti itu. Saya pernah ke kelompok, ya, Pak Parjo ada di sini? Hah? Pak Parjo mana? Ke Jogja. Ya, Pak Parjo tegur saya seperti itu. Iya Pak, saya sudah paham itu. Nanti saya keraskan bacaan Bismillah. Namun kalau saya di pondok, mohon maaf saya tidak keraskan karena sudah jadi kebiasaan saya. Namun kadang saya itu menyesuaikan dengan tempat-tempat semacam tadi biar tidak jadi konflik. Ya, dengan Pak Imam tadi yang ada jadi imam besar Ambon, dia di belakang, ya, dan saya paham dia itu harus keraskan bacaan Bismillah tadi, maka saya keraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Biar tujuannya apa? Tidak terjadi konflik yang besar. Jadi butuh untuk menyesuaikan memang, dan kita memahami ya keadaan masyarakat kita yang ada yang beda-beda pemahaman. Ya, sehingga tidak terjadi konflik yang besar di tengah-tengah masyarakat kita. Intinya satu doa yang saya ingin ajarkan kepada para jamaah sekalian, Bapak dan para kiai, para ustadz yang hadir, para tokoh masyarakat yang hadir saat ini. Nabi SAW pernah mengajarkan doa kepada kita untuk mengajarkan hati-hati kita itu biar bersatu. Dan di sini disebutkan di dalam Sunan Abi Daud, disebutkan doa ini diajarkan oleh Nabi SAW ketika beliau mengajarkannya sama seperti beliau mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan di sini dibawakan pada saat bacaan tahiyat, yaitu dibaca ketika tahiyat akhir. Doanya adalah Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li ni'matika musnina bi 'alaika qabilina laha wa atimma alaina. Panjang ya? Panjang. Ya, itu memang doanya seperti itu. Kenapa doa ini butuh nanti dihafal? Biar kita itu tidak banyak berselisih dan hati-hati kita itu bisa bersatu. Isi kandungan doa ini yang pertama, Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukanlah hati-hati kami. Wa aslih dzata bainina, ya Allah perbaikilah urusan-urusan kami. Urusan dunia diperbaiki, urusan akhirat juga diperbaiki. Wa aslih zata bainina wahdina subulas salam, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Di awal sudah dikatakan kita itu diperintahkan bersatu, kemudian di doa berikutnya ini dikatakan dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Berarti kita itu diperintahkan untuk bersatu jika sama-sama berada di jalan yang lurus. Dan doa ini mengandung pelajaran juga, berarti kalau di antara kita sendiri itu ada yang keliru, butuh kita ingatkan. Ada misalnya ada yang terjerumus dalam maksiat, ya butuh dinasihati. Ada yang keliru dan kalau diingatkan dia itu bisa jadi lurus lagi, maka kita ingatkan, jangan dibiarkan saudara kita itu begitu saja. Maka tidak tepat kalau kita ingin bersatu, ya ini harus diingatkan juga. Kalau kita ingin bersatu, terus tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah kita. Namun tentu cara menasihati, cara amar ma'ruf nahi mungkar tentu ada aturan-aturan. Nasihat yang bagus itu nasihat yang empat mata, kata Nabi SAW. Di hadapan orang yang kita ingin nasihati. Tidak langsung terang-terangan di depan umum. Kemudian tidak ingin menjatuhkan orang lain juga. Kadang kita mungkin dapat pertanyaan dari jamaah, namun pertanyaan ini untuk menyudutkan orang lain. Ustadz, saya ingin bertanya. Padahal kemarin ada yang baru selingkuh. Dia hadir juga di situ. Terus yang ini tanya, Ustadz ini bagaimana kalau ada orang yang selingkuh ini kayak gini. Kadang dia nunjuk orang juga. Wah ini tetangga saya sendiri. Padahal tangganya juga hadir di situ.
Jenengan harus tahu gimana cara mengatasi konflik seperti ini. Ini sebenarnya konflik dan butuh ngatur kata-kata baik-baik, terus ingin menyelesaikan tanpa menimbulkan konflik yang berikutnya lagi. Ini contoh yang sederhana saja. Makanya butuh ada saling menasihati, ya, agar kita semuanya itu berada dalam jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus di sini yang dimaksudkan subulas salam. Di dalam doa ini yang dimaksudkan adalah kita sama-sama masuk surga berbarengan. Dan jalan yang lurus ini yang dimaksudkan adalah jalan menuju surga. Karena kalau ada doa yang menyatakan, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga, itu bukan saja masuk dalam surga, namun berbagai macam jalan menuju surga juga kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap jalan menuju surga kita minta pada Allah untuk bisa rajin sholat, untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah seperti puasa, untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah dan amalan-amalan yang lainnya. Yang itu semua jalan menuju surga itu termasuk dalam doa tadi. Kemudian wanajjina minaz-zulumati ila nur. Ya Allah selamatkanlah kami dari zulumat ila nur, dari kegelapan kepada cahaya. Kata para ulama, kalau ada ayat yang menyebutkan kegelapan kepada cahaya, mayoritasnya ayat tersebut itu membicarakan kita agar diselamatkan dari jurang kesyirikan, jurang kekafiran, diselamatkan kepada an-nur cahaya, yaitu cahaya iman, cahaya Islam. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kekafiran, kesyirikan, maksiat itu semua adalah kegelapan. Dan ini menunjukkan bahwasanya iman, Islam itu semua adalah cahaya. Amalan soleh, ibadah, sholat dan seterusnya itu semua adalah cahaya. Kita minta pada Allah supaya beralih dari kegelapan tadi kepada cahaya, yaitu maksudnya pada keadaan yang belum beriman diarahkan kepada keadaan yang kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jannibnal fawahisha ma zuhara minha wa ma batan. Ya Allah selamatkanlah kami dari fawahish. Fawahish di sini kalau para ulama sebutkan yang dimaksudkan adalah zina dan maksiat. Karena di tengah-tengah kita ya, zina ini sudah merajalela. Perselingkuhan itu sudah ada di mana-mana. Kasus nikah dini juga sudah ada di mana-mana. Maka butuh kita itu saling nasihati, butuh ingatkan jamaah, butuh ingatkan jamaah kita yang ada di masjid atau masyarakat kita akan bahaya ini. Di sini diminta, ya Allah jauhkanlah kami dari zina, jauhkanlah kami dari maksiat secara umum, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena maksiat itu ada dua macam, ada maksiat yang nampak terang-terangan, ada maksiat yang tersembunyi. Kemudian wa barik lana fi asma'ina, ya Allah berkahilah asma'ina pendengaran kami, wa absarina dan juga penglihatan kami, wa qulubina dan juga berikanlah keberkahan kepada hati kami, wa azwajina berikanlah keberkahan pada istri-istri kami, wa dzurriyyatina berikanlah keberkahan juga kepada keturunan kami, wa tub alaina, ya Allah terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, engkaulah yang maha menerima tobat dan maha penyayang. Waja'alna syakirina, jadikanlah kami sebagai hamba yang bersyukur li nikmatika, pada nikmat-nikmatmu, musnina biha, supaya kami jadi orang yang selalu memuji nikmat-nikmat tersebut, qabiliha dan menerimanya dengan baik, wa atimmaha alaina, ya Allah sempurnakanlah nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kami. Maka kita lihat di sini doa ini mengajarkan kepada kita ya agar kita itu bisa bersatu. Di awal-awal doa disebutkan seperti itu. Lalu bagaimana kiat-kiat itu agar kaum muslimin itu bisa bersatu? Yang pertama, kita kembali mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena inilah yang Nabi SAW perintahkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan juga sunnah khulafaur rasyidin yang ada diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Kalau kita semuanya kembali dan kita merujuk dengan baik, maka perselisihan itu akan semakin berkurang. Namun kalau kita semakin ngotot dengan pendapat kita sendiri dan tidak mau merujuk, ya maka yang ada konflik terus dan ada perpecahan terus di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua, agar kita itu bersatu, maka perlu untuk saling mendoakan satu dan yang lainnya. Saling mendoakan. Jika ada yang hasad pada kita, ada yang tidak suka pada kita, ada yang membenci kita, maka doakan dia dalam kebaikan. Maka konflik yang ada itu berkurang.
Namun kalau kita kedepankan, pokoknya saya mau ngotot-ngototan terus dengan bermusuhan dengan saya, maka tidak akan pernah selesai. Maka Nabi SAW itu anjurkan pada kita banyak-banyak doakan orang lain, lebih-lebih orang lain itu tidak hadir di tengah-tengah kita. Kata Nabi SAW, dakwatul mar'il muslim bi zahril ghaibi mustajabatun. Doa muslim yang satu pada muslim yang lainnya di saat orang yang doakan ini mendoakan yang lainnya tanpa ia ketahui. Kata Nabi SAW, itu adalah doa yang mustajab. Kita doakan teman kita di saat teman kita itu tidak tahu, ini adalah doa yang mustajab. Hadis ini disebutkan ketika Ummu Darda itu menyampaikan suaminya Abu Darda itu sedang pergi, dan ketika itu ada tamu. Dan tamu ini mengatakan pada Ummu Darda, wahai Ummu Darda, kamu itu mau kemana? Saya mau tindak haji. Ya, saya itu mau pergi haji. Maka ketika itu tamu ini katakan pada Ummu Darda, tolong doakan saya. Jangan lupa ketika kamu pergi berhaji, maka doakanlah saya. Karena doamu ketika kamu itu pergi tanpa saya ketahui, itu adalah doa yang mustajab. Lalu disebutkan hadis lengkapnya, ketika itu nanti datang malaikat. Malaikat ini punya tugas untuk ngaminkan doa orang ini kepada orang lain. Malaikat ini akan menyebutkan amin, amin, amin. Malaikat mengaminkan doa tersebut. Dan malaikat itu mengatakan walaka bimislin, engkau akan dapat yang semisal itu pula. Berarti kalau doakan orang lain, kita akan dapat yang semisal dengan itu pula. Dan balas setiap permusuhan, balas setiap kedengkian orang lain, balas setiap rasa iri dari orang lain, itu balas dengan doa. Maka itu akan membuat suasana itu jadi tentram, tidak terus konflik. Kemudian yang ketiga, kita harus banyak mengalah dan juga banyak memaklumi orang. Karena kalau tanpa mengalah, kita terus memenangkan diri kita sendiri. Pokoknya saya harus menang, pokoknya orang lain argumennya harus kalah, pokoknya pendapat orang lain itu harus kalah, maka tidak akan pernah bersatu. Maka yang akan ada itu konflik terus menerus. Maka harus ada yang mengalah. Meskipun ada yang lebih berumur ataupun ada yang lebih muda di situ, yang muda mungkin ngalah pada yang tua, atau kadang dibuat sebaliknya. Ya, namun di sini ditekankan pokoknya harus ada yang mengalah. Dan tidak selamanya kejelekan dari orang lain kita balas untuk selalu menang. Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Ada itu orang yang berbuat jelek, ada yang berbuat baik. Kalau ada yang berbuat jelek pada kalian, maka balaslah kejelekan tadi itu dengan kebaikan. Balaslah kejelekan tadi dengan kebaikan. Ada yang mungkin pernah membicarakan kita, memfitnah kita dengan fitnah yang nggak benar. Itu tidak selamanya dibalas juga dengan kebencian. Tidak selamanya itu harus dibalas juga dengan permusuhan. Kadang kita bisa balas dengan memberi sesuatu padanya. Seperti hadiah misalnya. Kemudian yang keberapa lagi? Keempat, untuk menjaga persatuan atau untuk menjaga ketentraman di antara kita kaum muslimin, maka saling memberi. Contohnya di sini saling memberi hadiah, itu bisa kita amalkan. Karena kata Nabi SAW, tahadu tahabbu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dan juga oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, dikatakan bahwasanya saling berilah hadiah. Karena dengan yang namanya hadiah itu akan saling mencintai. Konflik yang ada, permusuhan yang ada itu bisa jadi reda dengan kita itu saling memberi hadiah. Contoh hadiah paling sederhana, kalau ada yang punya masalah dengan kita, ya. Dan ini nggak mungkin hadiah ini ditolak, karena itu langsung masuk di tempatnya. Contohnya apa? Pulsa termasuk hadiah nggak? Kirim pulsa masuk hadiah nggak? Masuk hadiah. Mungkin nggak ditolak kalau sudah masuk. Mungkin nggak ditolak? Ya nggak mungkin. Ya. Ini saya contohkan seperti ini karena ini sangat-sangat simpel sekali. Kita tahu nomor teman ini yang punya masalah sama kita. Kemudian sudahlah. Saya minta maaf, saya kirimin pulsa dulu lah. Ya, sudah masuk.
50.000 misalnya ya, kemahalan 20.000 lah ya, 20.000 sudah masuk atau 25.000 ya sudah masuk, kemudian tanya, pura-pura tanya, sudah masuk pulsa apa belum ya, itu pulsa dari saya sekaligus permintaan maaf saya kalau banyak salah. Ini hadiah sederhana sekali dan ini bisa membuat hubungan tadi yang seolah-olah retak itu bisa jadi bersatu. Dan kadang bisa saling memberi hadiah untuk acara-acara yang khusus. Misalnya kalau dengan orang-orang penting, tokoh masyarakat diberikan hadiah berupa parcel misalnya ketika lebaran, itu bukan masalah. Ini juga untuk membuat ya semakin reda hubungan kita sesama dan tidak saling konflik terus menerus. Yaitu dengan saling memberikan hadiah. Itu bisa saling ditunjukkan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu dalam ibadah, ini dalam kita beribadah juga saling menghargai pendapat yang lain. Dalam ibadah itu saling menghargai pendapat yang lain. Namun bagaimana kita tahu itu pendapat orang lain dan itu pendapat yang dia pegang, tentu perlu dikaji. Coba jenengan tadi lihat, saya sengaja menyebutkan beberapa pendapat. Karena memang saya senang mengkaji beberapa pendapat fikih. Ada pendapat ini, pendapat itu, ini perlu kita kaji. Oh, jangan-jangan dia backgroundnya karena memahami hal ini dari dalil-dalil semacam ini. Oh, dia itu ternyata punya dalil. Oh, dia punya background pendapatnya itu dari sini, dari sini. Oh, ini dari pendapat mazhab Syafi'i. Sehingga kalau sudah tahu seperti itu, oh saya banyak ngalah atau banyak memaklumi pendapat dia. Ya, sehingga di sini kalau jenengan ingin menghargai pendapat orang lain, butuh pengkajian sehingga bisa kita hargai pendapat yang dimiliki orang lain. Kalau kita menghargai ibadah sesama muslim sendiri seperti ini, maka insya Allah tidak akan konflik berkepanjangan. Contoh misalnya, kalau mau diterapkan tadi, kita agak sedikit berbeda. Dalam hal tadi, contohnya adalah kunut subuh. Kalau kita hidup di masyarakat yang memang tidak biasa meninggalkan kunut subuh, artinya kunut subuh terus menerus, maka kita harus sedikit mengalah. Artinya apa? Kita aminkan doa tadi ketika ada imam yang membaca kunut subuh. Kalau saya pilihannya seperti itu, karena saya takutkan nanti saya berbeda dengan yang lainnya di sini. Maka ketika itu saya aminkan. Tujuannya apa? Biar nanti setelah sholat hubungan kita tetap sama. Tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Namun berbeda ketika jenengan itu berada di tempat yang lainnya lagi. Perlu ada beberapa penyikapan dalam masalah ibadah karena harus saling memahami dan saling menghargai pendapat orang lain seperti itu. Mudah-mudahan dengan 5 qiyat tadi dan semakin menyatukan hati-hati kita dan Allah Subhanahu terus menjaga kesatuan kita, persatuan kita di antara kaum muslimin. Itu saja mungkin yang disampaikan kesempatan siang hari ini, mungkin manfaat, mungkin Bapak, Ibu-ibu, para kiai, para ustadz, para dai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini, juga Bapak Camat dan jajaran Muspika, juga jajaran KUA yang hadir, mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umur, diberikan keberkahan dalam umurnya, dalam ketaatan dan terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa menerima kebenaran, dan juga kita diberi taufik dan hidayah untuk terus bersatu dalam kesatuan, dan juga Allah mudah-mudahan menjauhkan kita dari berbagai macam musibah, mengangkat kita dari berbagai macam kesusahan, dan juga kita dijauhkan dari penyakit yang memberatkan, dijauhkan dari masa tua yang menyulitkan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.